Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Istiani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bidang hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam menurut Ahmad Rafiq, pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang didasarkan pada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Pengertian hukum Islam menurut Zainuddin Ali adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Adapun pengertian hukum Islam dalam makna hukum fikih Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariah Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan. Untuk mendapat pemahaman yang benar mengenai hukum Islam, maka hal yang harus dilakukan menurut Haji Muhammad Daud Ali sebagai berikut. Pertama, mempelajari hukum Islam dalam kerangka yang mendasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran dinul Islam. Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan, saling memberi keterkaitan antara syariah dan fikih dalam aplikasinya yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, namun mengatur tata hubungan dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, sejarah hukum Islam. Menurut Haji Muhsin, pada mulanya hukum Islam ini dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal penyebaran agama Islam. Kemudian hukum Islam ini berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika seiring dengan perkembangan agama Islam. Adanya sifat khusus dari hukum Islam membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Sifat khusus itu ada pada religiulitas hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma, dan qiyas. Keberadaan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Pengakuan terhadap hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari pandangan LWC van den Burg, penasihat bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam pada pemerintah kolonial Belanda, dengan teorinya yakni teori receptio in complexu. Menurut Surojo Widjodipuro, inti dari teori ini adalah selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya. Karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia. Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagainya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Hukum Islam masuk ke Indonesia yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad 7 atau 8 Masehi. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad 17 Masehi. Dalam perkembangannya, hukum Islam lahir cabang hukum lainnya. Hukum lainnya itu meliputi sebagai berikut. 1. Akidiyah, ialah peraturan hukum pengadilan meliputi kesopanan hakim, saksi, beberapa hak peradilan, dan cara-cara memerdekakan budak belian kalau masih ada. Yang kedua ada Al-Khilafah, ialah mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, dan hak dan kewajiban negara, kepemimpinan dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain. Selanjutnya, ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam menurut Zainuddin Ali terdiri dari 1. Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta, termasuk jual beli, di antaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, dan wasiat. Yang ketiga, jinayah ialah peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya
contohnya kisas, diat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, dan murtad. Yang keempat siasah, yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan pemerintahan. Yang kelima akhlak, yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan perbuatan baik kepada ayah dan ibu. Yang keenam peraturan lainnya, diantaranya makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, dan perang. Menurut Hamzali, dilihat dari keberlakuannya ruang lingkup hukum Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua wilayah besar, yaitu hukum Islam yang berlaku secara normatif, kultural, dan hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normal ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, atau hukum yang bersifat individual, personal, atau hukum tentang peribadatan, ritual, sholat, puasa, haji. Hukum ini memiliki sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat lemahnya sanksi tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum tersebut. Lalu ada hukum Islam yang berlaku formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia sesama manusia, dan manusia dengan benda serta dalam hubungan kemasyarakatan. Hukum Islam dalam lingkup ini pemberlakuannya sulit langsung dilaksanakan dan memerlukan pihak lain, bahkan akan efektif jika ada campur tangan negara. Termasuk hukum Islam dalam hukum ini adalah munahakot atau perkawinan, wirasta atau waris, muamalat atau perniagaan, transaksi harta benda, jinayat atau ukubat pidana, ahmad asyultaniyah atau hukum tata negara, dan siar atau politik luar negeri, lalu muhosamat atau peradilan kehakiman, hukum acara. Lalu ada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Syatibi ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebutnya sebagai daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ketiga kategori hukum tersebut adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Adapun kebutuhan yang dimaksud dapat dijelaskan bahwa yaitu kebutuhan daruriyat atau primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Lalu ada kebutuhan hajiyat atau sekunder, adalah kebutuhan yang diberlakukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer, misalnya pelaksanaan hak asasi manusia. Lalu ada kebutuhan tahsiniyat atau tersier, adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder. Yang kelima, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam menurut Dede Rosyada ada tiga, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma sahabat. Adapun sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama, jumhur ahli usul fikih terdiri atas 4 macam, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Lalu kemudian menurut Muhammad Idris Ramulyo mengatakan bahwa sumber hukum Islam terdiri atas 5, yaitu Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ijtihad, qiyas, dan ijma. Selanjutnya, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam, ini menurut Jamali dalam hukum fikih terdiri dari 2 hukum pokok, ialah yang pertama hukum rohaniyah, umumnya disebut ibadat, yaitu cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan menjalankan haji. Kelima, kegiatan menjalankan upacara kebaktian kepada Allah itu lazim disebut al-arkanul Islam al-hamzah. Yang kedua, hukum duniawi terdiri dari muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hukum antar manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan, dan hubungan ekonomi pada umumnya. Yang kedua, ada nikah, yaitu perkawinan dalam arti membentuk suatu keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan, monogami, dan akibat-akibat hukum perkawinan. Yang ketiga ada jinayat, hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. Lalu pembahasan yang terakhir adalah asas-asas hukum Islam.
Asas hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya dikembangkan oleh para ahli hukum Islam menurut Ali tahun 2007. Asas-asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam. Ada 3 macam, yaitu 1. Asas keadilan. Menurut Mahmud Shaltut, keadilan merupakan pedang taruhan di hadapan kuat sampai si lemah dapat mengambil haknya, dan di hadapan orang-orang teraniaya supaya mereka kembali kepada kesadaran dan keinsafan. Terminologi adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil sosial. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlakunya pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 15. Asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya bagi yang bersangkutan sendiri maupun kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, sekian pembahasan dari saya terkait bidang hukum Islam. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.